Apa nih yang menjadi keresahan sehingga inovasi ini dihadirkan untuk menyelesaikan problem, terutama untuk bagaimana menyetop pasung di ODGJ ini? Apakah memang di kita ini banyak yang terjadi pemasungan? Ada masyarakat itu yang keluarganya ngamuk-ngamuk, ada yang dipasung, ada yang merasa terganggu, entah itu tetangganya atau ada yang dikejar-kejar, ada yang dikejar orang gila tadi gitu. Jadi stigma orang gila juga, ya mohon maaf ya kan kita nyebutnya orang gila ya Pak ya. Jadi stigma mereka di masyarakat itu jelek. Terus pengetahuan juga untuk keluarganya juga rendah. Jadi mereka nggak tahu kalau ternyata pasien dengan gangguan jiwa itu bisa pulih, bisa terkendali dan bisa kembali beraktivitas seperti orang sehat lainnya sebenarnya. Jadi karena pengetahuan tadi rendah, maka yang mendapat pengobatan itu sedikit. Yang mau berobat itu sedikit, dan mereka pengetahuan juga kurang kalau di puskesmas bisa berobat itu. Karena stigma tadi ya, dan itu menjadi kayak semacam aib ya, mohon maaf, di keluarga. Malah justru kayak disembunyikan ya, ditutupi, dipasung itu. Dan ini ternyata banyak jadi kejadian di kita berarti ya. Banyak. Kalau dari yang terdata di kami itu ada 156, kurang lebih 156 sampai tahun 2022 ini. 156 dari berapa dari penduduk? Jumlah penduduk kita wilayah kerja Puskesmas Talang Ubi itu ada sekitar 60 ribuan. Artinya satu orang? 1 banding 379 orang itu. Jadi dari 397 orang penduduk Pali, satunya gila? Gangguan jiwa. It's a big problem, it's a big issue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Kita ada di segmen Ruang Podcast Indahnya Pali. Ruang Podcast Indahnya Pali ini menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh inovatif yang akan memberikan cerita inspirasinya dan motivasinya kepada kita semua. Akhir tahun 2022 kemarin, ada berita positif dari Pali. Some good news, di mana ada tenaga kesehatan kita yang mendapatkan predikat sebagai terbaik 3 tenaga kesehatan inovatif dalam acara Lomba Inovasi Daerah tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Inovasinya apa? Inovasinya diberi judul Gosip Mewah Berlimo. Memang keren ya judulnya. Oke, untuk kita tahu apa aja yang ada di Gosip Mewah Berlimo itu, apa yang melatar belakanginya, sehingga inovasi itu menjadi inovasi yang inovatif, telah hadir di antara kita. Let's welcome sang inovator, Dr. Hairunisa Lubis. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sehat? Sehat. Ya, harus sehat ya. Alhamdulillah. Oke, dokter, tell me about you. Ceritakan tentang dokter nih. Dokter ini siapa, kemudian asalnya dari mana, pendidikannya, dan sekarang apa kesibukannya sehari-hari. Silakan dokter. Perkenalkan, saya Dr. Hairunisa Lubis. Saya bisa dipanggil Dr. Ica. Saya ini kelahiran tahun 1993. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Jambi tahun 2011, lulus tahun 2017. Selesai dari situ, saya ikut program intensif, ngambilnya di Rumah Sakit Kayu Agung, Pak. Di Kayu Agung? Iya. Oke. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun? Ya, setelah itu lulus, selesai dari intensif, ikut tes CPNS. Alhamdulillah 2019 lulus di Kabupaten Pali. Jadi ASN di Kabupaten Pali? Jadi ASN. 2019? Ya, alhamdulillah 2019 itu lulus dan penempatannya di Puskesmas Talang Ubi. Puskesmas Talang Ubi? Iya, sampai sekarang masih di Puskesmas Talang Ubi. Oke. Dokter itu udah berkeluarga? Sudah. Sudah? Alhamdulillah, suaminya 1. Anaknya doain aja, Pak. Oke. Tapi tetap berencana 1 itulah ya? Iya, masih 1, Pak. Oke, dokter, ini sehari-hari artinya aktivitasnya di Puskesmas Talang Ubi. Iya. Boleh tahu nih, di Puskesmas Talang Ubi ini dokternya sebagai dokter umum, dokter, atau ada yang lain yang diurusi maksudnya di bidang apa gitu?
Jadi kalau dari selama jam kerja, isinya Senin sampai Jumat di Puskesmas Salang Ubi. Karena saya juga tinggalnya di Prabumuli, Pak. Jadi selama di Prabumuli juga di sana ngisi klinik, salah satu klinik di Prabumuli juga waktu libur. Oh jadi ada apa namanya itu kerja di klinik juga ya, jadi dokter di klinik. Gitu. Di Prabumuli. Di Prabumuli. Itu PP tuh ininya Prabumuli ke Talang Ubi. Atau jadi karena rumahnya di sana, Pak. Jadi kan kerja ini PP nih. Jadi dari Pali, Prabu, hari kerja saya PP. Tapi kalau Sabtu Minggu libur itu baru bantu-bantu ngisi di klinik. Di klinik situ. Tadi kita udah ngomong nih, dokter jadi terbaik 3 tenaga kesehatan inovatif di Lomba Inovasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan di Desember kemarin kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ini ada lagi nggak nih prestasi lain yang pernah diraih oleh dokter selain itu? Alhamdulillah, jadi dari 2019 kemarin saya lulus, saya jadi dokter umum di Puskesmas Salang Ubi, di SPT-kan untuk memegang beberapa program, salah satunya program tentang kesehatan jiwa ini. Ya karena kemarin memang sepertinya belum terlalu bagus untuk belum jadi prioritas lah untuk pelayanan kesehatan jiwa ini. Jadi saya ditunjuk untuk pemegang programnya. Di sana alhamdulillah selama pelayanan di sana itu apapun kegiatan dari kesehatan jiwa itu didukung oleh kepala puskesnya. Jadi karena dukungan tadi akhirnya jadi kita tuh berani berinovasi, timbullah ide-ide karena tadi alhamdulillah didukung oleh kapusnya dan juga saya ditemani oleh perawat yang sudah berpengalaman juga. Jadi perawat itu sebelumnya sudah memang selalu dia yang megang ODGJ, cuman dokternya ganti-ganti, Pak. Jadi perawatnya tetap dokternya. Perawatnya itu aja. Jadi alhamdulillah perawatnya tadi sudah punya pengalaman, terus kepala puskesmas juga memberi dukungan. Jadi banyak dukungan tadi sehingga akhirnya berpikir nih gimana sih kelihatannya pelayanan jiwa kita ini belum maju di puskes itu. Melihatnya dari capaian kita sama target di puskes itu jauh betul. Antara target sama yang dicapai itu jauh. Kalau target kita kan kita ditentukan dari Dinas Kesehatan itu SPM pelayanan kesehatan ini khususnya untuk kesehatan jiwa itu 100%. 100% karena terlihat banyak kesenjangan nih gitu, terlalu jauh kesenjangan itu akhirnya kita upayakan untuk memberikan kegiatan sebagai alternatif dari kesenjangan tadi, menutup kesenjangan tadi. Muncullah diskusi sama pemegang program, terus juga minta pendapat dari bidan desa, dari kepala puskesmas juga. Jadi akhirnya keluarlah tadi inovasi kami Gosip Mewah Berlimo. Jadi benar-benar dirintis tidak lama dari saya megang program, lalu 2020 awal keluarlah inovasi itu. Sampai sekarang mudah-mudahan inovasi ini berjalan lancar terus. Berkelanjutan ya? Iya, tidak putus-putus. Sebelum kita bahas Gosip Mewah Berlimo ini, kita mungkin pengen tahu nih selain prestasi tadi yang jadi tenaga kesehatan inovatif, sebelumnya ada nggak prestasi-prestasi lain yang pernah diraih? Alhamdulillah juga karena tadi inovasi tadi sudah dirintis dari 2020 Pak didukung juga oleh kepala puskesmas kami. Jadi inovasi itu membawa saya menjadi tenaga kesehatan teladan kategori dokter umum di Kabupaten Pali ini tahun 2020 juga. 2020 jadi tenaga. 2020. Cuman waktu itu karena kita kondisinya COVID, itu tidak berlangsung ke provinsi. Jadi cukup saat itu di kabupaten. Lalu ada lagi eventnya tahun 2022, saya ikut kembali dengan inovasi saya Gosip Mewah Berlimo tadi yang tentunya sudah kita perhalus lagi, sudah kita tambah lagi inovasi-inovasi supaya lebih menunjang lagi, lebih
meningkat capaiannya. Iya. Akhirnya inovasi itu saya bawa lagi untuk lomba tenaga kesehatan kategori dokter umum di Kabupaten Pali. Alhamdulillah dapat terbaik 1. Iya. Nah, karena terbaik 1, jadi saya mewakili Kabupaten Pali untuk lomba di tingkat provinsi. Iya. Alhamdulillah juga dapat terbaik 3 di sana kategori dokter umum. Oh, artinya prestasinya itu gara-gara inovasi Gara-gara ini inovasi ya? ini. Yang gosip-gosip mewah ini ya? Gosip mewah berlimo. Gosip mewah berlimo. Iya. Iya. Bener, Pancasila berarti berlimo. Oke, kita bicara tentang gosip mewah berlimo. Gosip mewah berlimo ini akronim ya? Singkatan? Iya. Itu apa tuh? Singkatan dari apa? Dari gerakan ODGJ Stop Pasung, meningkatkan jiwa sehat bersama lintas sektor dan masyarakat kita. Panjang ya? Panjang, Pak. Karena maksud kami biar pelayanannya lengkap. Oke, jadi gosip mewah berlimo ini gerakan ODGJ Stop Pasung. Stop Pasung, artinya menghentikan pemasungan yang terjadi di ODGJ. Ya? Diupayakan supaya pasung terhadap pasien dengan gangguan jiwa ini ya sebisa mungkin kita tekan. Oh ya, oke. Apa nih yang menjadi keresahan sehingga inovasi ini dihadirkan untuk menyelesaikan problem, terutama untuk bagaimana menyetop pasung di ODGJ ini? Apakah memang di kita ini banyak yang terjadi pemasungan apa-apa? Dokter. Sebenarnya kenapa saya memilih inovasi ini karena inovasi ini terlihat belum ada solusinya, Pak. Jadi kita observasi selama saya megang ini ternyata banyak laporan dari masyarakat. Yeah. Misalnya ada masyarakat itu yang keluarganya ngamuk-ngamuk, ada yang dipasung, ada yang merasa terganggu, entah itu tetangganya atau ada yang dikejar, orang gila tadi gitu. Jadi stigma orang gila juga ya, mohon maaf ya kan kita nyebutnya orang gila ya Pak ya. Jadi stigma mereka di masyarakat itu jelek. Terus pengetahuan juga untuk keluarganya juga rendah. Jadi mereka nggak tahu kalau ternyata pasien dengan gangguan jiwa itu bisa pulih, bisa terkendali dan bisa kembali beraktivitas seperti orang sehat lainnya sebenarnya. Jadi karena pengetahuan tadi rendah, maka yang mendapat pengobatan itu sedikit. Yang mau berobat itu sedikit dan mereka pengetahuan juga kurang kalau di puskesmas bisa berobat itu. Karena stigma tadi ya, dan itu menjadi kayak semacam aib ya, mohon maaf, di keluarga, malah justru kayak disembunyikan ya, ditutupi, dipasung itu. Dan ini ternyata banyak jadi kejadian di kita berarti ya. Banyak, kalau dari yang terdata di kami itu ada 156, kurang lebih 156 sampai tahun 2022 ini. 156 dari berapa dari penduduk? Jumlah penduduk kita wilayah kerja Puskesmas Salang Ubi itu ada sekitar 60 ribuan. Artinya 1 orang? 1 banding 379 orang itu. Jadi dari 397 orang penduduk Pali, satunya gila? Gangguan jiwa. Oke. It's a big problem, it's a big issue. Ini masalah nih. Artinya sudah harus khawatir dong kita dengan kondisi yang ada. Dimana, apalagi ini kan sebenarnya yang masuk dalam data puskesmas adalah yang datang yang mengobati ya. Iya, kemarin kan yang datang. Kalau sekarang sejak ada inovasi kami tadi, kami menjaring. Oh, jadi di observasi, diidentifikasi ya? Iya, jadi kami turun ke lapangan, kami tidak menunggu informasi atau laporan dari masyarakat. Tidak, jadi dari adanya inovasi Gosip Mewah Berlimo ini, salah satu kegiatan kami melakukan penjaringan ke seluruh wilayah kerja puskesmas. Jadi ada kegiatan untuk turun ke lapangan, nah itu dikonsultasi dengan bidan desa, karena kan bidan desa itu perpanjangan tangan kami di sana. Yang paham ya kondisi. Iya, sesuai dengan wilayah kerja mereka masing-masing. Jadi kami konsultasi dengan bidan desa, ya bagaimana, adakah keluarga atau orang dengan faktor risiko yang kira-kira nanti mengarah ke orang dengan gangguan jiwa. Itu gimana tuh menjaringnya? Kita tahu bahwa dia punya gejala, simptom, atau memang sudah dalam kategori stadium berapa? Itu kan ada level-levelnya pasti. Iya, Pak. Itu gimana caranya? Jadi sebenarnya kan uniknya dari orang dengan gangguan jiwa ini kita pendekatannya beda. Jadi dia nggak hanya sebenarnya kayak orang sakit fisik, dia ini sakit mental. Mental itu pasti ada
ada penyebabnya, ada gejalanya seperti gangguan pikiran, perilaku, perasaan. Nah, jadi alhamdulillah dari kegiatan kami ini kami memberdayakan kader. Jadi ada kader ODGJ. Kader ODGJ ini setiap tahunnya kami adakan refreshing kader. Jadi kita bagi ilmunya supaya kader tadi mandiri. Setidaknya dia mengetahui tanda dan gejala dari orang yang mengarah ke gangguan jiwa tadi, supaya bisa cepat ditangkap. Jadi kita ketahuan kalau itu ada nggak kira-kira bisa segera dideteksi dini. Kalau mengarah bisa mungkin kita terapi atau kita konseling supaya terpantau terus, supaya orang yang dengan masalah kesehatan. Jadi sebelum jadi ODGJ, orang itu namanya orang dengan masalah kesehatan. Nah, jadi sebelum orang dengan masalah kesehatan tadi menjadi orang dengan gangguan jiwa. Itu tolak ukurnya apa? Yang bisa menjadi tolak ukur, oh ini dari orang yang tadi punya masalah kesehatan dengan menjadi orang yang dengan gangguan jiwa ini. Artinya kan ada tools yang dipakai. Iya, sebenarnya ada itu Pak. Jadi kalau misalnya dari laporan dari bidan, nanti dikonsulkan, pasien diajak ke puskesmas, nanti kami screening. Kita ada screening gangguan mental emosional. Pakai apa tuh screeningnya? Ada kuesionernya. Pakai kuesioner? Iya, nanti diisi sama pasiennya, kita lihat dia kira-kira ada nggak kategori ke arah sana. Tapi tadi itu bukan menjadi alat diagnosa kita. Ya, diagnosa kita masih dengan wawancara terhadap pasien tadi, terhadap orang dengan masalah kesehatan tadi, kira-kira mengarah atau tidak ke arah orang dengan gangguan jiwa. Jadi hanya penunjang itu tadi, membantu mendiagnosa, tapi bukan alat diagnosa. Tapi bukan alat diagnosa. Bukan. Tapi itu paling tidak menjadi apa namanya itu? Pertimbangan ya, pertimbangan untuk dia apa istilahnya itu mendapatkan perawatan apa tidak. Iya. Itu pun kan kita deteksi dengan kuesioner itu bukan langsung jadi gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat itu kan contohnya skizofrenia, Pak. Oke. Atau yang berat itu sudah ada gangguan pikiran, sudah ibaratnya dia tuh tidak bisa membedakan antara kondisi yang nyata dengan tidak nyata. Jadi ada gangguan halusinasi gitu. Iya. Kalau halusinasi itu gangguan persepsi. Misalnya Pak, dia tuh merasa mungkin yang mic ini mungkin dianggapnya seperti benda lain, jadi bukan mic ini. Atau mungkin sebenarnya objek ini tidak ada tapi dianggapnya ada. Itu halusinasi. Tapi kalau misalnya dia merasa bahwa mungkin dia memiliki ilmu atau dia kecurigaan, ketakutan gitu kan, merasa oh mungkin dia ada ilmu yang lebih dibandingkan manusia yang lain. Artinya ilmu yang metafisik ya ini ya? Ya, ilmunya seperti itu. Bukan ilmu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah dong. Bukan, ilmunya nggak tahu ya, nggak nyata. Iya. Nah, jadi arahnya ke gangguan waham itu. Gangguan apa? Gangguan waham. Waham? Iya, waham. Apa itu? Waham itu gangguan isi pikir. Dia delusi, dia nggak bisa bedain antara yang nyata dengan yang tidak. Oke. Itu berarti sudah gangguan jiwa berat. Makanya tadi dengan adanya screening itu, harapan kita bisa menghentikan jangan sampai ke gangguan jiwa berat. Jadi biasanya itu ketahuannya dengan depresi atau dengan gangguan kecemasan, ansietas gitu. Oke, gini. Balik lagi ke stigma tadi. Ini kalau persoalan gangguan jiwa nih, orang udah pasti ngeri-ngeri sedap nih. Iya. Ya, misalnya saya saja misalnya ada depresi atau ini kan kita kan susah nih. Apakah kita masuk dalam kategori depresi? Apakah kita dalam gangguan kecemasan yang berlebihan gitu, overthinking bahasa anak-anak muda sekarang ini kan. Nah itu gimana tuh mengkategorikan bahwa kita itu sudah harus perlu didampingi oleh psikolog ataupun di puskesmas yang itu gimana tuh dokter melihatnya? Kalau misalnya sebenarnya kalau untuk mengatakan depresi atau tidak ya sebenarnya itu jadinya dari orangnya sendiri tadi. Merasakan mungkin dia merasa ada kesulitan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lain, mungkin banyak gejala-gejala negatif, sering menyendiri, sehingga fungsinya kualitas hidupnya tuh menurun. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kalau memang dia harus konsultasi, karena itu timbul biasanya karena ada beban kan, ada tekanan. Ada tekanan. Iya, jadi tekanan tadi akhirnya
mempengaruhi tadi, ya mempengaruhi ke sistem sarafnya tadi. Iya. Jadi sistem sarafnya ya yang antara neurotransmitter kita kan yang mengatur tentang Iya. kesenangan itu ya, Iya. itu kan seperti dopamin, serotonin tadi Iya. tidak seimbang ya. Iya. Jadi kalau dopaminnya misalnya kurang, itu biasanya ada timbul gejala yang Iya, sedih, negatif iya, gitu. Ya, terus kalau misalnya yang berlebih ya akhirnya timbul halusinasi yang lain-lain kayak gitu. Terlalu happy deh. Iya, jadi memang kalau perasaan tadi sudah mengganggu fungsi orang tadi sebagai manusia ya, sarannya harusnya konseling, konsultasi. Oke. Ya, kira-kira nanti itu butuh obat atau tidak kan itu ya dilihat dari berat atau tidaknya. Berat atau tidaknya ya. Gejala itu. Saya rasa nggak akan banyak yang sadar, menyadari, Iya. aware dengan kondisi dirinya bahwa dia lagi depresi ataupun kecemasan berlebih, melaporkan atau mengetahui. Iya, Itu berapa persen nih dari pengalaman dokter yang punya gejala depresi melaporkan atau misalnya datang ke puskesmas atau ke fasilitas-fasilitas lain? kalau yang datang itu ada. Iya, Jadi dia merasa mungkin nggak mungkin dia merasa keluarganya tadi entah adik entah orang tuanya ini suka menyendiri, sering Oke. sedih Yes. atau bicara sendiri gitu. Yes. Tapi kelihatannya memang sehat, aktivitas tidak terganggu, mandiri, bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa sendiri, Iya. penampilannya juga bagus. Iya. Jadi tidak terlihat kalau dia mengalami gangguan jiwa, cuman karena tadi merasa mungkin ada perilaku yang menyimpang, akhirnya diajaklah periksa ke puskesmas. Jadi dari nanti kita screening, ada nggak kira-kira ngarah ke gangguan mental emosional. Terus tadi tetap kita periksa konseling juga, jadi nggak mengandalkan hanya dengan kuesioner itu aja. Jadi kalau memang kira-kira menurut kita apa masalahnya, mungkin masalahnya karena ada tuntutan pekerjaan gitu kan, Ya. atau ada mungkin habis kehilangan pasangan, kehilangan keluarga, jadi ya Ditolak pacar, ya. Atau bisa ditinggal, jadi, itu bisa jadi juga. Ya. iya. Tapi masalah itu pacar belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Oke. Masalah menyendiri tadi. I have a story of my life. Jadi ini cerita saya sendiri nih. Waktu saya masuk sekolah. Jadi saya itu tinggal di bapak saya itu kepala sekolah, ibu saya guru. Jadi kami itu ada sekolah terpadu dan tinggal di lingkungan sekolah itu lumayan besar dan itu jauh dari tetangga ya. Iya. Jadi saya tinggal di situ. Ketika saya masuk sekolah SD, I'm very excited. Saya dapat apa istilahnya itu ya? Lingkungan baru. Dapat aktivitas ya, dapat lingkungan baru, dapat teman baru segala macam. Ya. Tapi dengan lamanya saya sendiri itu, saya lebih banyak menyendiri memang. Setelah sekolah, saya duduk di tempat sekolah. Kami tinggal di lingkungan sekolah itu, duduk di sekolah, menyendiri. Dan pada suatu hari, saya itu diajak oleh ibu saya ke Palembang. Saya tinggal di Sekayu, ke Palembang. Awalnya excited. Wah, ini senang diajak. Palembang kan anak-anak kan begitu. Ternyata saya diajak ke rumah sakit jiwa di Ernali Bahar. Kebetulan ada keluarga kami yang kerja di situ juga sebagai perawat. And this break my heart. Jadi saya benar-benar kecewa. Kenapa saya ini? Apakah saya dianggap gila gitu kan? Dan begitu datang ke sana kan sudah terlihat kan di sana kan memang fasilitas utama untuk ini dan banyak ini. Ternyata saya dimasukkan dalam ruangan seperti kelas di situ. Banyak anak-anak dari keturunan Tionghoa di situ, anak-anak Cina. Ya, Pak. Di situ ditempatkan dan dia seperti mengerjakan soal gitu. Saya dimasukkan ke situ, saya di screening mungkin, saya dilihat kemampuan logik, kemampuan akademis segala macam. Padahal itu waktu sudah kelas 2 SD itu, kelas 2 SD. Saya ditanya-tanya tentang banyak hal itu kan, tentang pelajaran, kita menyelesaikan puzzle segala macam dalam lingkungan di situ. Ternyata banyak anak-anak Chinese. Iya, anak Chinese yang di situ. Akhirnya saya dites IQ-nya di situ. Iya. Saya ada semacam alat tuh yang di kepala gitu kan, kemudian ada tes IQ. Sudah dites, dapatlah hasil dan rekomendasi. Iya. Ya, terhadap hasil tes IQ. Jadi
ternyata itu tahun 90 atau 91 ya. Ternyata pada saat itu banyak orang-orang yang terutama yang punya ini ya, punya kemampuan ini biaya yang istilahnya itu datang ke psikologis untuk melihat potensi anak, kemudian direkomendasikan oleh psikolognya kira-kira masuknya seperti apa. Ya. Nah ini sudah hal biasa kalau di luar negeri ya, karena di luar negeri kita datang ke psikolog orang tidak menjudgment, tidak ini seperti apa. Nah di kita ini, terutama di Pali ini, boleh cerita nggak gimana nih terkait dengan anak-anak kita, ini kan yang membutuhkan mungkin peran psikologis dari psikolog gitu kan untuk meningkatkan ininya itu. Di Pali ini gimana nih? Kalau di Pali sepertinya kalau fasilitasnya belum ada. Fasilitasnya belum Iya, ada. belum ada, Harus Pak. dibawa keluar ya. Iya, harus dibawa keluar ya. Tapi kalau kita di sini ada untuk screening ke arah narkoba gitu, Iya. itu ada kuesioner juga. Jadi diisi kuesioner itu yang pegangnya ada pemegang programnya untuk yang sering ke lapangan itu Pak dibagi. Tapi kelihatannya hasilnya tidak ada yang jelek ya, karena tidak ada laporannya. Kita kan biasanya kalau ada laporan yang jelek nanti perlu ditindaklanjuti gitu. Iya. Sepertinya bagus gitu Pak. Itu hanya untuk men-screening ada nggak anak itu ke arah mungkin penggunaan atau pemakaian nafza. Arahnya ke situ ya. Arahnya ke sana. Tapi kalau untuk masalah melihat potensi itu belum ada. Sebelum ada. Iya, dan juga mungkin banyak orang yang merasa belum perlu dilakukan pemeriksaan seperti itu untuk anak-anak kan. Jadi mereka hanya melihat dari kualitas nilainya saja gitu kan, kuantitatif lah gitu kan. Kalau misalnya raport, ya? Tinggi, oh ini pintar gitu. Sebenarnya itu kan banyak pengaruhnya. Iya. Ya, kayak kata Bapak tadi itu ya, dari lingkungan kan, pola asuh, akhirnya berdampak ke perilaku anak tadi. Iya. Jadi kalau saya melihat dari apa yang terjadi pada saat itu, ternyata memang anak-anak itu sudah disiapkan dari dini untuk melihat bakatnya apa, kemudian minat segala macam kan bisa ketahuan dari situ. Dan itu yang menjadi rekomendasi psikolog itu. Bahwa dia bagusnya sini dan potensi anak itu artinya bisa terekspos secara baik kan, masuk sekolahnya mana ini. Dan sebenarnya itu juga apa istilahnya itu tidak disengaja kalau saya sih. Saya dikiranya mungkin karena ada depresi atau segala macam, menjadi di sana ini ternyata analisisnya begitu. Oh tidak Bu, ini begini. Karena ada cara tersendiri anak itu untuk memahami dunia yang baru. Kalau saya dulu tuh karena memang saya dulu menyendiri anak rumahan, tiba-tiba dapat teman, belum bisa ini kan di sana, makanya lebih banyak ini. Dan itu mungkin juga di kita juga anak-anak kita harus disiapkan juga artinya untuk supaya dia mampu nanti masuk ke dalam dunia sosial gitu. Iya. Lagian mungkin gini, memang banyak orang tua tuh yang mendukung anak, tapi fasilitasnya kan belum ini ada, jadi kan Pak, jadi tidak terjangkau kan, banyak faktornya juga lah untuk menjangkau ke sana. Kayak tadi biaya, ya pengetahuan juga kan mungkin merasa tidak terlalu pengaruh. Kalau itu sudah ketahuan hasilnya mungkin belum dirasakan ada pengaruhnya dengan kemampuan anak itu. Artinya memang untuk di kita bisa dikatakan kesadaran terhadap mental health, kemudian potensi segala macam masih ini. Karena juga keterbatasan fasilitas kita yang masih minim. Di sini kan juga kalau kita mau pemeriksaan seperti itu kan kita membutuhkan SDM-nya juga. SDM dokter jiwa juga di sini belum ada. Di Kabupaten Pali? Dokter jiwa belum ada, dokter spesialisnya. Iya, di rumah sakit? Di rumah sakit belum ada. Belum ada. Berarti belum ada ini ya. Klinik untuk belum ada. Jadi akses untuk pelayanan kesehatan jiwa ke spesialis itu belum ada. Jadi harus ke Palembang ya? Iya, jadi kita harus rujuk kalau misalnya mau yang terdekat tapi hanya rawat jalan, ada di Prabu Muli bisa, atau di Muara Enim juga bisa, tapi tergantung jadwal dokternya. Ya kalau memang dia butuh pelayanan rawat inap, ya terpaksa harus ke Palembang. Ya masalahnya sekarang ini
karena jarak yang jauh tadi, Ya. banyak yang terkendala itu dengan biayanya gitu Pak. Seberapa sering kita merujuk pasien kita ke fasilitas yang ada di tingkat lanjut? Kalau merujuk, sebenarnya kondisinya jarang ya kita rujuk Pak. Alhamdulillah dari Dinas Kesehatan ini juga memfasilitasi, ada kunjungan dari dokter spesialis jiwa, tapi tidak setiap bulan, ada jadwalnya. Setahu saya jadwalnya itu bisa 1 sampai 2 kali selama setahun. Nah jadi ya saat mereka datang itulah kita persiapkan mana pasien yang perlu dikonsulkan, untuk obatnya mau diganti, mau dilanjutkan, atau mungkin ada yang ada gejala lain gitu, mengarahnya kemana. Jadi dikonsultasikan waktu saat itu karena keterbatasan biaya gitu. Karena pasien tadi merasa mau ke sana jauh. Dan biayanya juga lumayan ya. Biayanya juga lumayan. Jadi akhirnya tapi kami dibantu juga dari dokter spesialis jiwa itu melalui saya bisa konsultasi via WA kalau memang butuh informasi dari beliau gitu Pak. Jadi selama ini ya kami di Puskesmas masih berupaya. Jadi berupaya supaya pasien tadi yang ada kasus baru tetap tertangani, terus yang ada kasus berat juga tetap kita obati supaya berkurang gejalanya dan tidak kambuh lagi. Banyak ya Pak? Ya saya melihatnya begini, ini kan fenomena yang luar biasa sebenarnya. Tadi dibilang oleh dokter dari 379 satu menderita gangguan jiwa di kita ya. Terlepas itu dia mau ringan, sedang atau berat. Tapi ini sebenarnya kan menjadi menjadi suatu kondisi yang harus segera kita tindak lanjuti. Artinya mental health di Kecamatan Talang Ubi yang wilayah kerjanya dokter itu perlu dong, artinya ada program, ada kegiatan yang bisa mensupport ini. Karena begini, seperti dibilang tadi, yang melapor ada 156 orang itu kan yang ditangani oleh dokter. Bisa jadi kan ketika kita observasi lebih mendalam, bisa lebih dari itu dong artinya. Ada kemungkinan lebih dari itu. Nah ini kira-kira apa sih dokter yang perlu kita siapkan? Tidak hanya dari Puskesmas, tapi juga dari stakeholder nih, apa saja. Kan tadi ngomong gosip, mewah berlima ini kan ada lintas sektor nih. Kira-kira siapa saja nih yang bisa punya peran nih dalam mengupayakan. Jadi karena tadi kan banyak kemungkinan yang tidak datang ke fasilitas kesehatan karena tidak tahu kalau itu bisa diobati dan ada obatnya, ada fasilitasnya di Puskesmas. Untuk menutup kemungkinan itu, menekan kemungkinan itu, makanya kami buat inovasi ini Pak. Jadi dari inovasi ini, kami yang dulunya tidak punya kader, jadi kami sudah memberdayakan kader tadi, yang sudah kita lakukan refreshing kader, supaya kadernya tadi bisa membantu kami menjaringnya. Terus dari kegiatan kami juga kita ada penjaringan. Terus ada juga kegiatan kita Posyandu ODGJ. Jadi Posyandu ODGJ ini juga maksud tujuan kami selain mengunjungi pasien kami yang jauh, kami juga menjaring karena kan di sana kami kerjasama juga, kita ada MOU dengan lurahnya, dengan lurah, dengan perangkat lurah dan perangkat desa di sana. Jadi harapan kami ketika kami kunjungan, jadi bisa ada laporan, mungkin di sana ada pasien yang baru atau ada orang dengan gejala yang mengarah ke gangguan jiwa. Jadi kami tuh menjangkau yang tadi katanya jauh, yang kesulitan ke Puskesmas supaya lebih dekat. Tapi untuk sekarang ini memang kunjungan kami masih di kelurahan. Karena memang pasien kami banyak di kelurahan dibandingkan di desa. Malah di daerah perkotaan intinya. Iya, di perkotaan malah banyak. Jadi bisa ada satu kelurahan itu 20-an orang. Kalau di desa dari laporan yang ada tuh ada 1, 2, atau 3. Jadi kami menjaring untuk menangkap ya tadi. Kan pasti paling banyaknya yang belum dapat pelayanan tuh di kelurahan. Jadi kami datangi terus dengan adanya inovasi ini juga kami kan mengadakan kerjasama. Ada MOU juga, jadi sudah ada MOU dengan Camat Talang Ubi, ada dengan dinas terkait seperti Capil, itu untuk pencatatan dokumennya. Mana yang belum ada NIK kan atau KTP, karena kan nanti kalau misalnya kita mau untuk jaminan kesehatan perlu NIK. Gitu. Terus ada dinas sosial ini untuk pendataan kalau misalnya ada bantuan, karena kan kebanyakan masalah
dari kesehatan jiwa ini salah satunya sosial ekonomi, Iya, iya. adanya pengangguran, Iya. gitu. Jadi ada Tekanan hidup ya. iya, tekanan hidupnya. Terus Jadi itu, depresi. jadi ya di data mana yang kira-kira bisa diberikan bantuan. Kalau nanti ada programnya kan bisa diarahkan ke yang di data tadi. Terus dari dinas apa Pol PP untuk keamanannya, jadi membantu keamanan. Kayak kemarin ada pasien yang diisolasi, Iya. yang ngamuk-ngamuk. Nah, jadi ya, sebelum dilakukan pengobatan, jadi bisa diamankan dulu sama Pol PP-nya gitu, Pak. Ya, satu lagi dari TPPKK. Kami didukung juga oleh PKK Kecamatan Talang Ubi ini. Ya. Jadi kan banyak kegiatan PKK gitu, Pak. Jadi mereka siap untuk sosialisasi bahwa di puskesmas ini ada pelayanan kesehatan jiwa. Dari PKK juga menyampaikan. Iya, Karena- disampaikan. Kan banyak kegiatan mereka itu, Pak, ya. Jadi supaya tersampaikan. Iya. Karena dia kan dengan ibu-ibu kan, Iya, yang gitu, mungkin Pak. lebih memahami kondisi rumah. Iya, gitu. Kemarin juga ditemani dari PKK Kabupaten, kami ke Puskesmas Palembang. Ya. Ya, Puskesmas itu kemarin dapat penghargaan tentang kesehatan jiwanya. Ya. Jadi ibaratnya kita kayak banding ya gitu, Pak. Di Palembang Studi. tambah banyak berarti. Di Palembang Lebih banyak. karena puskesmas mereka juga sudah banyak, Pak, ya, dibandingkan di kita sini. Jadi sebenarnya kalau yang terdata di mereka tidak sebanyak di kita. Malah justru nggak sebanyak kita. Iya. Oke. Malah justru yang kami kunjungi itu ya separuh dari puskesmas kita datanya. Ya. Ya, tapi tadi kita kan mencari tahu ya, Pak, ya, kira-kira Gimana caranya ya? ya gimana caranya mereka menanganinya biar apa sih inovasi mereka tadi yang sampai Kemenkes memberikan penghargaan Penghargaan dan tadi gitu. apresiasi. Jadi ternyata inovasinya juga ya itulah tadi, alhamdulillah sudah banyak diadopsi dari inovasi kami juga. Jadi masuk kegiatan-kegiatan itu. Oke. Ya. Dokter, apa yang paling banyak menyebabkan gangguan jiwa di kita ini menurut pengalaman dokter? Menurut pengalaman ya. Iya. Kalau dilihat dari data kami, yang paling banyak menderita gangguan jiwa itu usia 20 tahun sampai di bawah 50 tahun. 20 sampai 50 ya. Jadi itu kalau dilihat usia produktif ya, Pak, ya. Iya. Kalau usia produktif ini yang paling banyak ada di puskesmas kami itu ya tadi, Pak, karena pengangguran, Iya. sosial Masalah ekonomi, Iya. terus ada karena konflik rumah tangga. Oh gitu. Iya. Gimana tuh? Apa berpisah? Iya, seperti itu. Oh iya. Tuh, jadi kehilangan dukungan gitu, Pak. Kehilangan dukungan. Iya. Kalau untuk dari akibat adanya pemakaian Ada. narkoba itu ada. Ada juga itu, Pak. Iya. Anak-anak di bawah 20 tahun juga banyak pasien kami. Dari usia 10 tahun ke atas ada rata-rata itu akibat pemakaian nafzah. Pengenapa? Pemakaian nafzah. Hamzah? Sudah pernah pakai obat-obatan narkotika Oke. gitu. Tapi sudah berhenti. 10 tahun. Iya, 10 tahun ke atas. Karena tadi merasa memakai itu tadi kok ada perubahan perilaku, dia ngomong kayak gitu kan, Pak, waktu berobat dia merasa sering mendengar ada halusinasi gitu. Akhirnya dia datang untuk berobat. Tapi ketika tadi sudah berhenti memakai, terus dia merasa ada gejala-gejala halusinasi, makanya dia berobat. Gitu. Oh. Yang banyak dipakai apa itu? Yang banyak Narkobanya dipakai, jenis apa? ya, sabu-sabu kayaknya, Pak. Oh, oke. Umur 10 tahun sampai ini. Iya, 2 tahun ke atas lah. Wow. Oke. Kita ngomong aspek lain nih. Iya. Ini saya pernah melihat nih. Ada sekarang namanya tuh apa ya? Saya nggak berani bilang apa ya. Di salah satu channel YouTube itu Dr. Indrawan Nugroho. Dia bicara tentang opium war. Jadi pertengahan abad 19 itu di Cina dan Inggris itu dia punya hubungan dagang yang bagus, di mana Cina itu kan punya produk teh, kemudian sutra, porselen yang
diekspor ke Inggris dan Inggris mengekspornya. Cuman yang jadi masalah adalah Cina ini dulu hanya mau dibayar dengan perak. Jadi dokter dia hanya mau dibayar dengan perak, sehingga Inggris itu kewalahan, peraknya habis. Nah, oleh Inggris itu dieksporlah secara ilegal opium ke Cina. Pada dinasti Qing. Dengan adanya opium itu secara ilegal masuk, itu mematahkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan di ini. Banyak yang di Cina. Ini di Cina itu yang akhirnya masyarakatnya itu kecanduan, tidak merespon segala macam, dan akhirnya kualitas hidupnya turun. Kualitas hidupnya turun. Nah, ini akhirnya menyebabkan terjadinya perang pada saat itu. Dan Cina itu kalah. Sehingga Hong Kong itu didapatkan oleh Inggris. Sekarang ini ada satu produk dari Cina yang ini masih spekulatif sekali ya, dan ini juga saya dapatkan dari YouTube-nya Indrawan Nugroho itu. Ini semacam opium modern ya. Itu namanya yang kita kenal dengan TikTok. Ya, TikTok itu kalau nggak salah itu periode 2018 zaman Menteri Kominfo-nya itu adalah Pak Rudiantara, itu pernah sempat dilarang di Indonesia. Karena pada saat itu ada 2.850 pengaduan dalam 1 bulan terhadap TikTok. Sehingga di shutdown TikTok pada saat itu. Nah, sehingga itu ada CEO TikTok yang datang, dia bersedia artinya membatasi umur segala macam, sehingga itu bisa dibuka lagi sampai sekarang. Begini dokter, ada riset dari Dr. Julie Albright. Dia seorang sosiologis spesialis di bidang digital culture and communication. Dia bilang bahwa TikTok itu menyebabkan dopamine effect. Kita tahu bahwa ada 4 chemical brain yang mempengaruhi kebahagiaan ya. Itu disingkatnya dengan DOSE. Dopamine, oksitosin, kemudian serotonin dan endorfin. Nah, dopamine effect itu menurut si dokter ini, Dr. Julie Albright ini, efeknya terjadi ketika orang menonton TikTok ini ya. Dan ada lagi salah satu dokter juga, psikolog, misalnya dia namanya Dr. Jessica Griffin. Dia psikolog Amerika Serikat. Dia ngomongnya begini, TikTok menyebabkan kecanduan dari penelitian yang dilakukan. Dan yang menonton TikTok secara teratur itu menyebabkan kehilangan kontrol diri untuk terus menonton. Ketagihan ya Pak? Ketagihan, kecanduan tadi. Dan ini akhirnya, ya tadi seperti dokter bilang, akan menurunkan kualitas hidup. Jadi dia responnya, konsentrasinya hilang. Pertanyaan saya adalah dokter, ini kan gejala sosial baru di kita ya, di mana penetrasi digitalisasi itu sangat kuat, bahkan masuk ke anak-anak. Ya, TikTok segala macam, apalagi TikTok ini sekarang sudah sangat ini. Dan ternyata ada riset yang menyatakan begitu. Ini kira-kira gimana menurut dokter? Ada nggak kemungkinan tuh terjadinya gejala baru nih terhadap gangguan dia? Karena ini saya rasa belum ada nih yang benar-benar concern melihat ini ya, terhadap ini gejala ini. Gimana tuh dok? Iya. Jadi kan sebenarnya kalau TikTok ini jadi kayak media hiburan gitu ya. Jadi dengan adanya TikTok tadi banyak yang bisa dikerjakan di dalam sana. Ya, jadi kalau kita ini kadang-kadang namanya manusia itu butuh healing kan. Kalau mau healing kemana-mana, apalagi zaman pandemi kemarin orang nonton itu. Iya Pak. Jadi kan akhirnya mereka dengan pandemi kemarin lebih senang dengan gadgetnya. Nah, jadi bisa dengan gadgetnya, terus hiburan, apapun informasi, akhirnya banyak melalui gadget tadi. Ya, jadi dengan adanya banyaknya problem sehari-hari, mereka mencari yang membuat mereka terhibur tadi, ya akhirnya mereka mencoba TikTok tadi. Ternyata TikTok tadi memberikan solusi. Mereka tadi terhibur, jadi akhirnya mereka ketagihan gitu kan Pak ya. Jadi masalahnya di sini ternyata bisa mengganggu saraf tadi karena
adiksinya tadi, karena dia ada Iya, adiksi terhadap adiksi. gadget tadi. Iya, kecanduan. Iya, itu kan juga sama kayak pornografi juga, Pak. Oh iya, itu Kan, juga Pak? tuh. Adiksi pornografi, karena mereka tadi mencari solusi. Mungkin mereka membutuhkan sesuatu, Iya. kebutuhannya terpenuhi melalui aplikasi tadi, Melalui melalui itu ya? media tadi. Iya. Nah, kebutuhannya tadi terpenuhi, karena mungkin itu sifatnya cepat, mudah didapat, akhirnya keterusan. Keterusan tadi yang namanya sistem saraf kepala itu kan kita sendiri yang kontrol. Iya. Jadi karena ada pengaruh dari internal, Iya. mungkin yang tadi kan yang beban, ada pikiran, tekanan, sehingga sistem saraf di tubuh tadi apa ya namanya, memberikan impuls ke otak kita tadi untuk oh ini harus turun. Iya. Dopamin mungkin terlalu senang, akhirnya dopaminnya turun. Iya. Atau misalnya terlalu sedih, tubuh kita memberikan impuls ini dopamin harus naik. Iya. Nah, gitu. Jadi karena tadi mungkin ya kegiatannya Iya. senang-senang, terus hiburan, itu terus tidak lepas dari gadget. Akhirnya tadi hiper dopaminergic jadinya, hiper. Jadi aktivitas dopamin tadi malah berlebih. Iya. Ya, Dan dia terus aktivitas- akhirnya kecanduan. Nah, iya. kecanduan. Akhirnya kecanduan. Ya, kecanduan tadi ya pasti yang namanya berlebihan tidak bagus. Iya. Akhirnya menimbulkan suatu gejala. Jadi bisa jadi karena karena adiksi dari gadget ini. Iya. Gitu, Pak. Dan sebenarnya dari saya tuh yang paling khawatir itu karena anak-anak ini, anak-anak kita ini kan, aduh, di nonton yang media sosial ini bukannya TikTok sebenarnya sih, yang lain juga ditonton yang mungkin juga tidak sesuai dengan umurnya kan. Apalagi kan banyak juga yang tren-tren tuh. Kayak berapa waktu yang lalu ada Benadryl Challenge, kemudian ada Blackout Challenge. Jadi Benadryl Challenge itu kalau nggak salah ada tantangan untuk orang bikin konten di TikTok itu, dia meminum Benadryl, obat alergi ya, sampai dia berhalusinasi. Kemudian Blackout juga yang lebih gila lagi, Blackout ini dia challenge-nya itu dia menahan napas sampai pingsan. Gitu. Nah ini kan tidak bisa terhindari, misalnya anak-anak kita mungkin melihat ini dan mereka juga belum memahami, dan ini yang jadi persoalan di ini. Ya karena tadi kan Pak pengawasan orang tua juga, macam terus itu. lingkungan juga. Iya. Kalau Menteri Pendidikan bilang, Nadiem Makarim, kita ini nggak bisa ngalahkan gadget sekarang ini. Iya. Karena gadget mau tidak mau anak-anak itu lebih suka. Tinggal di kita ini bagaimana memaintain, artinya memaintain supaya anak itu yang dia lihat itu memang bermanfaat, bukan malah hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi dari orang tua ada yang memantau lah. Dukungan artinya, dukungan dari keluarga ya. Ya, terus pengawasan orang tua kan, pastinya yang terdekat kan orang tua. Iya. Pendidikannya dari orang tua dulu di rumah. Iya. Wah ini kalau kita bicara masalah ini banyak sekali nih. Sekarang tantangannya udah makin ini, kayak makin hari orang makin gampang gila. dari segala aspek. Tadi udah masalah ekonomi, kita bisa kena depresi, kemudian masalah keluarga gitu kan, keharmonisan segala macam. Masalah tadi adiksi tadi. Adiksi dari media sosial sekarang yang malah ini. Kalau narkoba udah jelas lah ya. Iya. Udah bikin ini. Sekarang ada adiksi bentuk lain gitu, yang ternyata juga mensekresi happy hormone tadi ya. Iya. Yang dosa itu tadi. Wow. Jadi multifaktor. Makanya dia itu terjadi Multifaktor. bisa di seluruh siklus kehidupan. Makanya pendekatannya beda. Dan yang lebih ini lagi tadi, kita di Pali kondisinya begitu. Artinya ini harus menjadi perhatian. Dan semua pihak harus berperan ini dalam bagaimana kita menjaga lingkungan sosial kita tetap kondusif dan tetap waras. Jadi nggak ini ya. Supaya nggak bertambah, Pak. Biar nggak bertambah. Kira-kira ada nggak dokter suggestion, saran atau apa yang ingin diomongkan mumpung di sini supaya nanti kita nih bisa sama-sama nih punya punya peran seluruh sektor, seluruh stakeholder supaya nanti kita bisa menekan nih angka gangguan jiwa yang ada di kabupaten kita nih. Silakan dokter. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang disebut sehat kalau tidak sehat jiwa juga. Ya. Jadi kan there is no health without mental health. Yes. Jadi kalau sehat ini banyak caranya. Jadi kita bisa melalui promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oke. Jadi kalau misalnya dari promotif kita bisa menjaring yang sehat-sehat, bisa melalui promotif. Kita kasih pengetahuan
supaya kesadaran dan perilakunya berubah. Terus dari preventif kita mencegah, jadi supaya yang ada tadi cepat dideteksi. Terus kita bisa dilakukan pencegahan secara tegas, secara eksplisit. Terus kita bisa memperbaiki konsekuensi. Jadi ternyata memang dia resikonya rentan, bisa cepat ditangani. Jadi dari preventif tadi. Ya itu kan otomatis promotif dan preventif bukan hanya tugas dari tenaga kesehatan. Ya, betul. Jadi harapan saya dari lintas sektor lain juga bisa ikut membantu memberikan promosi kesehatan, khususnya kesehatan jiwa ini baik di lingkungan pendidikan, karena siklus terjadinya gangguan jiwa ini kan tadi mulai dari hamil, dari anak-anak, dari dia balita, terus anak sekolah, terus dari usia produktif, dari remaja sampai lansia. Jadi itu mempengaruhi sangat berpengaruh dengan dengan kesehatan jiwa ini. Jadi sangat saya harapkan bahwa lintas sektor bisa membantu memberikan promotif, preventif, juga kuratif dan rehabilitatifnya didukung, memberikan dukungan kepada puskesmas, khususnya puskesmas karena saya sedang di puskesmas saat ini, Pak. Dan ya secara luas untuk tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya, ya karena kan kita ketahui supaya kegiatan ini tetap berjalan lancar, kita butuh anggaran. Jadi harapan kami supaya pemerintah lebih peka supaya inovasi ini tetap berjalan gitu. Mohon dibantu dilengkapi kebutuhan dari tenaga medisnya. Terus juga bantu untuk supaya di sini sudah ada akses tentang tentang untuk kita perawatan orang dengan gangguan jiwa, ya kan Pak, dan juga dengan SDM-nya. Ya, SDM tuh. Ya, mungkin itu saja saran dari saya ya. Karena alhamdulillah lintas sektor kami juga berperan, Pak. Jadi sudah banyak mendukung. SDM-nya perlu nggak tuh ditingkatkan levelnya, misalnya dari dokter umum perlu ke ya spesialis. Kayaknya perlu ya karena kita butuh nih paling tidak berapalah ini yang punya spesialisasi di Pali jiwa. Gangguan jiwa untuk dokter dan juga pelatihan untuk dokter dan perawatnya juga. Pasti kan belum semua tenaga kesehatan, dokter perawat yang sudah dilatih untuk kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu. Ya. Waduh, ini kalau ngomongin banyak sekali artinya ya, yang harus kita sama-sama siapkan dan kita siapkan perannya juga masing-masing di semua sektor untuk menciptakan lingkungan yang artinya sehat ya, secara mental, fisik kan Pak? Iya, apa gara-gara di Pali kurang tempat healing nih makanya jadi. Berarti perlu ditambah. Perlu ditambah dong, ada tempat-tempat healing, ya, tempat-tempat rekreasi ya. Iya Pak. Sehingga juga kalau yang mungkin agak kurang agak depresi, depresi gimana gitu, ada lah kita healing dekat di sini ada gitu. Iya, gitu. Yang terjangkau Pak ya. Yang terjangkau. Iya, jadi mungkin itu juga ya. Nggak sering-sering buka gadget kalau sudah banyak tempat healing. Bener tuh, bener. Kayaknya pariwisata perlu juga nih supaya dia bikin tempat-tempat yang sifatnya nanti bisa hiburan ya, sehingga kita juga nggak tertekan terus. Kalau udah depresi, kerjaannya di rumah aja udah makin makin jadi deh ya. Makin buka gadget terus Pak. Ya, Oke. Terima kasih nih dokter, kita udah bincang banyak, sudah semua hal nih terkait dengan kesehatan jiwa ya, kita bicara hari ini. Inovasi yang dilakukan semoga terus sustainable, berkelanjutan, dan benar-benar bisa mendapatkan dampak yang signifikan ya. Karena kita butuh nih, sepertinya kita butuh untuk lingkungan sosial kita supaya nanti bisa tetap waras artinya ya kan. Kalau ini bisa berjalan inovasinya. Sekali lagi terima kasih dokter, banyak sekali cerita yang bisa kita maknai dan jadi pemikiran kita bersama ke depannya supaya nanti bisa lebih baik lagi kesehatan jiwa di Kabupaten Pali. Ya, amin. Terima kasih perhatiannya pemirsa, sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balitbangda siap.